Fashion Icon. Dan ini dia Fashion Icon Insert Award Fashion Award 2022 bersama Plaza Eucalyptus, Hari Halim dan Erik Al-Amin. Congratulations both of you. So kita boleh geser ke sebelah sini. Congratulations once again. Thank you. Alright, di samping kita ini sudah ada dua orang hebat ya di industri fashion tanah air ataupun internasional. Nah untuk Kak Hari ini ya, sebagai desainer Indonesia pertama yang karyanya ditampilkan di Paris Fashion Week. Pasti perjuangannya nggak mudah dong ya. Mulai dari nol, boleh nggak sih diceritain suka dukanya sampai prosesnya itu bisa sekarang ke Paris Fashion Week? The story is very long. Yeah, very panjang sekali. Dari saya sebenarnya baru selesai kerja di Singapura, terus saya pindah ke Paris, and saya tinggal bersama homestay family. You know, yeah, I was having a good life in Singapore. I was working with a big company, you know, but I decided like my career is so much better maybe in Paris, so I decided to move to Paris. And then I was looking for a job, cari pekerjaan di Paris, gak pernah dapat, you know, karena saya juga bukan dari student di Paris waktu itu. And akhirnya saya decide untuk launch my own brand actually, yeah. Terus dari situ kita baru mulai ke Paris Fashion Week every season, yeah. And my show is this coming 5th of March, Paris, yeah. Wow, dan Luar dapat biasa bocoran nih sekali luar ya. biasa. Dan ternyata memang nggak mudah perjuangan seorang Mas Hari Halim, sempat menempuh pendidikan di Singapura, tinggal setahun di Paris, dan pasti kita juga sangat penasaran karena kalau melihat koleksi dari Mas Hari Halim ini kan biasanya sangat out of the box sekali gitu ya. Bisa kasih bocoran nggak ke kita semua? Kira-kira next collection dari Mas Hari Halim itu seperti apa? Can you give us a spoiler about your next collection? The collection is always about gender fluid, you know. Jadi pakaiannya perempuan atau laki-laki juga bisa pakai. You know, semua jenis gender juga sama sebenarnya. Oke, Yeah. genderless ya. Yeah. Dan saya juga mendapat informasi bahwa Mas Hari Halim ini ada event dalam waktu dekat ini, yaitu Paris Fashion Week di tanggal 5 Maret mendatang, betul? The 5th, ya, tanggal 5. Wow, dan pemirsa, Vero, kita juga bisa lihat ya bahwa di belakang kita ini kita bisa melihat langsung karya-karya luar biasa dari Mas Hari Halim, luar biasa sekali ya. Ya, sini kalau misalnya orang yang udah tahu banget karya Mas Hari pasti udah langsung tahu juga nih yang dipakai itu adalah karya Hari Halim karena extravagant banget dan juga apalagi dari bootsnya nih, that's Brad's boots, it's so Hari Halim, right? Thank you. Udah dipakai Miley Cyrus juga. So ini model-model yang di belakang ini they're so lucky ya. Udah pernah pakai karyanya Mas Hari yang dipakai sama selebriti internasional. Orang-orang Hollywood kayak siapa aja dong? Lady Gaga, Billy Porter, Cardi B. How do you feel? Kayak ada nggak sih orang yang berjasa banget untuk karirnya Mas Hari sampai bisa nih dipakai international artist and celebrity? Okay, so who's the most person that helped you through your career? Definitely all of them, you know, all of them is very precious to me, and semuanya punya karakter masing-masing, semuanya juga punya positive side, you know, but definitely dressing up the Hollywood is a big thing, it's a plus point for our brand, yeah. Super awesome ya, ini inspirational banget. And next, we wanna move juga nih ke Mas Erik Al-Amin yang juga merupakan. Halo. Halo Mas Erik, selamat sekali Sebelumnya lagi. makasih banyak buat Trans TV buat kesempatan dan kepercayaannya.
Congratulations once again ya. Kita juga mungkin udah banyak sekali melihat karya-karya stylingan dari seorang Mas Erik gitu ya. Dan mungkin kita juga pengen lebih ulik lagi gitu ya. Kira-kira dari banyak selebriti yang sudah pernah Mas Erik styling, siapa sih selebriti yang paling berkesan atau mungkin juga bersumbangsi gitu terhadap karir Mas Erik? Sebenarnya yang bersumbangsi banyak, tapi yang paling utama itu adalah Nindi, Ayu Ting Ting, Atta Aurel, Ashanti. Karena itu yang membuka jalan aku ke seleb-seleb lain kayak gitu. Dan aku juga mau makasih banget sih buat orang tua aku karena udah ngasih apa ya namanya, ngasih kebebasan aku untuk berekspresi, berkarya. Jadi dia tuh nggak yang kayak jangan jadi fashion stylist karena itu kan pekerjaan bukan manly atau apa, tapi dia kayak ngasih kesempatan buat aku, mereka ngasih support buat aku, jadi aku seneng banget. Dan mamaku ikut ke sini, mama, ini buat mama. Yeay, tentunya saya yakin ya setelah ini pasti banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang bermimpi menjadi fashion designer dan juga seorang stylist ya. Bener, nah tapi aku pengen sedikit flashback juga nih Mas Erik ya. Awal mulanya tertarik terjun ke dunia fashion itu dari mana dan siapa sih inspirasi fashionnya Mas Erik? Sebenarnya jadi fashion stylist bukan apa ya namanya, bukan tujuan pertama aku gitu. Jadi aku tuh emang pengennya waktu dulu tuh pengennya jadi kreatif di televisi. Cuman karena waktu itu kesempatannya tidak ada, akhirnya aku memulai dari jadi seorang wardrobe di televisi. Wow. Gitu. Jadi aku mikirnya kayak ya udahlah jadi wardrobe dulu, ntar habis itu aku pindah divisi. Ternyata pas udah aku kecemplung jadi wardrobe, aku seneng. Kayak gitu ceritanya sebenarnya. Akhirnya menemukan Iya, passion gitu betul. ya. Wow, oke. Nah, kira-kira nih, kita juga tahu ya bahwa banyak sekali stylist di tanah air kita. Apa sih yang membedakan seorang Erik Al-Amin dari stylist-stylist di Indonesia? Kira-kira apa? Mungkin yang membedakan yang pernah aku baca, stylingan aku tuh lebih apa ya, lebih youthful, terus udah gitu aku berani bermain dengan warna, dengan mix and match pattern, kayak gitu sih. Ada ciri khasnya sendiri Iya, ya. Oke. Jadi kayak kalau misalnya calling aku berarti lagi pengen jadi sosok yang ceria, yang kayak gitu. Oke. Alright, so ini dia ya kedua fashion icon kita. Nah pemirsa, masih banyak nih keseruan di malam hari ini, so jangan kemana-mana ya. Tetap di Insert Fashion Award 2022 Bersama Plosa Eucalyptus.